Hai, salam Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap di dalam Tuhan Bapak Mama semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 27 ayat 57 hingga ayat 66. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih membangunkan kami pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, kami bersyukur. Kami juga boleh menikmati segala aktivitas kami pada hari ini dengan lebih baik. Saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati, biar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah pada kami Tuhan, karena kami telah siap mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara semua, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius 27 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-66. Di bawah perikop Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lainnya tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa bersyukur karena di hari yang penuh kudus ini, penuh sukacita ini, Bapak Mama semua masih diberikan kesempatan untuk membaca serta mendengarkan akan firman Tuhan. Pada hari ini Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan berita tentang Yesus dikuburkan, lalu para muridnya mengambil mayatnya lalu disemayamkan di tempat yang lebih baik. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, menceritakan tentang kematian Kristus adalah sesuatu yang saya sendiri masih menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena proses kematian Yesus Kristus sampai pada kayu salib, sampai ia meninggal, itu sangat-sangat mendramatisir keadaan, sangat-sangat membuat kita merasa hina, merasa tidak pantas, merasa tidak layak, merasa tidak banyak kurangnya, merasa segalanya yang tidak dapat kotong rasakan seperti biasanya. Bahasa Inggrisnya feel-nya tidak dapat gitu. Atau bukan tidak dapat, tapi feel-nya dapat. Karena
proses ini membuat Kotong melihat bahwa Kristus itu benar-benar mati, Kristus itu betul-betul di kayu salib, disalibkan dengan penuh siksaan atas dosa-dosa kita atau atas dosa-dosa pribadi kita. Nah, yang menarik dari pembacaan kita pada pagi hari ini, yakni seorang muridnya, Yusuf dari Arimatea, pergi mengambil mayatnya dan menguburkan di tempat yang dianggapnya lebih layak. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini merupakan hal yang sangat amat berani. Kenapa saya bilang sangat amat berani? Karena dari zaman dulu sampai saat ini, setiap orang yang ingin mengangkat mayat orang lain tanpa seizin keluarganya itu sangat sulit untuk mendapatkan mayatnya. Tetapi Yusuf ini, dia diizinkan oleh Pilatus untuk mengambil mayat Yesus dan dia menguburkan Yesus dengan sangat amat baik. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan dan tindakan Yusuf ini adalah sesuatu yang patut Kotong teladani, patut Kotong ingat, patut Kotong lakukan dalam Kotong punya kehidupan. Kalau Kotong hanya sekedar menjadi murid tanpa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, tentu kematian Kristus sekalipun akan menjadi sia-sia. Karena Kotong hanya melihat, Kotong hanya menyibukkan untuk memperingati, tetapi Kotong tidak secara khusus tidak tenggelam di dalam, tidak melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, tetap hidup di dalam dosa dan senantiasa tenggelam di dalam dosa. Lalu kita melanjutkan kepada perikop yang kedua. Di perikop yang kedua ini berbicara tentang bagaimana orang-orang Farisi dalam ketakutannya, dalam kegentarannya memikirkan bagaimana Yesus Kristus itu akan bangkit di hari yang ketiga. Mereka beranggapan bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu adalah sesuatu yang mujizat, sesuatu yang mujizat yang tidak dapat dilakukan atau mujizat yang tidak akan pernah terjadi. Mereka menganggap bahwa perkataan Yesus Kristus terhadap mereka itu adalah sesuatu yang nihil, sesuatu yang omong kosong, sehingga mereka mempertentangkan itu dengan berpikir bahwa apa yang Yesus omong itu akan dilakukan oleh para muridnya, bukan dia yang benar-benar bangkit, tetapi murid-muridnya yang akan mencuri dia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pembacaan ini sudah sangat sering Kotong baca, sangat sering Kotong dengar, sudah sangat sering Kotong tanpa mereka mengetahui bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang dapat melakukan segala hal, Allah yang dapat memutarbalikkan hati manusia, Allah yang dapat membuat manusia melakukan hal-hal yang sebenarnya dia inginkan. Tetapi orang-orang Farisi ini menjadi contoh yang hidup bagaimana Kotong itu tidak pernah mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menunjukkannya secara langsung, atau kalau Tuhan tidak mampu melakukannya depan Kotong mata. Atau kata lainnya, Kotong ini adalah Thomas masa kini. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kenyataannya ini, bagaimana Kotong melihat bahwa Yesus Kristus akan bangkit di hari yang ketiga. Di dalam kebangkitannya itu dia akan memberikan Kotong kasih karunia yang tidak akan pernah habis. Dia akan memperbaharui Kotong punya kehidupan. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak dapat Kotong cerna dengan lebih baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena Kotong hanya mau apa yang Kotong inginkan, sedangkan Tuhan memberikan apa yang Kotong butuhkan. Di pagi Sabtu ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersaat teduh pada Tuhan, menenangkan diri untuk menyambut hari Paskah yang akan datang atau hari kebangkitan Yesus Kristus dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, tetapi juga dengan penuh rasa bertanggung jawab atas
atas apa yang telah Yesus alami, atas apa yang telah Yesus lakukan dalam kita punya kehidupan untuk kita menerima kehidupan yang baru. Selamat merayakan hari Sabtu Sunyi atau Sabtu Teduh ini dengan penuh kesungguhan dan senantiasa menaikkan puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun kita semua berada. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Mama semua, saya undang untuk kita menutup renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa melindungi. Terima kasih Tuhan di Sabtu yang sunyi ini, kami mengundang Tuhan untuk Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami, untuk turut merayakan penderitaan Yesus Kristus dan menantikan kebangkitan Yesus dengan penuh rasa syukur dan puji-pujian. Kami memohon kepada Tuhan, kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk melewati hari-hari ini dengan penuh rasa percaya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mendoakan kehidupan pribadi pergumulan kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, pekerjaan, pelayanan, orang tua kami, opa oma kami, segala sesuatu yang kami gumulkan di dalam Tuhan, kami mohon Tuhan, tolong Tuhan, jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami yang tidak dapat kami sebutkan, kami mohon Tuhan tolong. Setelah ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan. Tuhan memberkati. Bila apapun yang kami kerjakan, semuanya itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama, saudara semua. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati.